Saudari-saudaraku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Suatu ketika saya mengunjungi stasi di satu kampung ini, Kak. Saya masuk kampung tuh, lalu beberapa detik kemudian anak-anak sudah penuh di keliling saya, rabluwe. Jadi anak rabluwe belum air mitang kawak nek urte koremo. Karena anak-anak pedera biasa goliat tanah, mereka main di tanah sederhana begitu saya. Mereka tuh main dengan teman-teman di tanah, lalu mereka tidur di tanah. Sampai jadi mereka datang itu rata kakora kawa macam ini tanaman. Lalu saya duduk tuh, satu ini anak kecil ini datang, lalu dia mulai lihat saya. Bonga lavo kat lali lah. Belet nelai. Wah. Napa lima ko. Dia padang sepetangan. Wah kena Maria, nagata ko. Mau tak tadikeng ne. Dia bilang, aku ini manusia kah? Saya rasa lucu lucu sekali dengan pertanyaan anak kecil itu. Ya. Lalu saya hanya senyum-senyum saja. Lalu saya bilang, saya manusia kok. Ya, saya mengerti, saya memahami hati batin pikiran anak kecil yang begitu kelas. Saya boleh katakan pikiran mereka itu begitu sempurna. Kita barusan mendengar dalam Injil tadi, Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga, yang adalah sempurna. Kesempurnaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil hari ini. Kalau kita baca dalam kisah Injil yang lain, Yesus mengambil contoh anak-anak kecil. Ketika murid-murid Yesus itu berbicara, mereka berdiskusi di antara mereka tentang siapa yang lebih besar. Di antara mereka, Yesus panggil anak kecil. Lalu dia bilang, siapa yang menerima anak kecil ini, berarti dia menerima saya. Berbahagialah anak-anak kecil. Berbahagialah juga setiap orang yang memiliki hati seperti hati anak kecil. Kalau Tuhan Yesus menghendaki agar murid-muridnya menjadi seperti anak kecil, bukan berarti sikap hidup mereka, tingkah laku mereka juga seperti anak-anak kecil. Nah, kalau kita orang dewasa baru kita buat macam anak-anak kecil, ramari titia, amanah kleng, tangga betul, amanah kleng. Nah itu sudah lain. Tapi yang Yesus tekankan di sini ialah hati kita murni seperti seorang anak kecil. Itu yang Yesus mau tekankan. Kemurnian dan keikhlasan hati. Dan kemurnian dan keikhlasan hati yang bagaimana? Jauh dari dosa, jauh dari segala perbuatan busuk, perbuatan jahat anak-anak manusia. Kita mendengar dalam Injil tadi, Yesus dia mengatakan perihal tentang mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kata-kata Yesus ini sangat dalam. Perkataan yang Yesus ungkapkan atau perintah yang Yesus ungkapkan itu, kalau kita lihat dalam kacamata kita sebagai manusia biasa, maka kita boleh katakan bahwa Yesus ini sedang sakit, atau Yesus ini tidak baik-baik saja. Karena apa? Mengapa dia mengatakan kita harus mengasihi musuh, juga berdoa bagi mereka yang menganiaya kita? Secara manusiawi itu sulit dan itu tidak bisa dipahami. Karena kodrat manusia, natur manusia itu selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang Yesus mau lawan. Dan ia mau menekankan pertobatan.
Kalau Yesus mengatakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perkataan atau perintah Yesus ini mau mengungkapkan nilai lebih, ialah bahwa kita mesti membantu orang yang telah bersalah kepada kita supaya ia bertobat. Bukan berarti bahwa kita membiarkan agar perbuatan jahatnya itu diteruskan. Tuhan Yesus mau agar orang itu bertobat dan selamat.